Saat ini saya sedang proses menuju pernikahan dengan seorang laki-laki, insya Allah agamanya baik, tapi ada hal yang membuat saya berat karena kapasitas dalam membaca Al-Quran, Allah masih banyak yang perlu dibenahi. Saya pun menyadari kapasitas saya masih banyak kekurangan, tapi sejauh ini saya sudah berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran saya sejak beberapa tahun yang lalu, dan berusaha dekat dengan Al-Quran, baik dengan membaca, menghafal, dan mengamalkan. Dalam memilih pasangan, saya sangat berharap ia juga memiliki hafalan walau minimum 1 juz. Mungkin itu maksudnya bagus gitu loh, kuat hafalannya. Karena menyadari ia akan menjadi imam bagi anak. Dan dalam hal ini ingin pasangan memiliki kapasitas minimal sama atau di atas anak. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah keinginan saya berlebihan dan bagaimana saya harus bertindak? Jazakallahu khairan. Adapun tentang masalah kafa'ah, bahwa seyogyanya pihak calon suami levelnya sama atau kalau bisa di atas istri, itu kan kualitas agama secara umum dengan tentu saja variabel-variabel yang bisa dibaca, karena sebagian nggak bisa seperti keikhlasan seterusnya kan susah ya, tapi secara umum demikian. Bukan satu sisi, misalnya bacaan dan hafalan Qur'annya di bawah, tapi kan agama kita isinya banyak hal, cek semuanya dan akumulasi. Yang kedua, musyawarah gitu loh. Dan kita perlu ingatkan jangan sampai jawaban kita di sesi tanya kayak gini benar-benar dijadikan satu-satunya acuan, sedangkan kita hanya menangkap masalahnya dari pertanyaan tertulis yang seringkali nggak utuh atau belum mengangkat banyak faktor dalam sebuah proses menuju pernikahan. Jadi sekali lagi ini dijadikan salah satu pertimbangan dan disarankan kita musyawarah dengan guru atau ahli ilmu yang bisa kita akses, atau sosok-sosok yang punya kapasitas, punya ilmu tentang masalah ini, punya hikmah, punya pengalaman hidup dan tahu diri kita dan termasuk calon pasangan kita, sehingga bisa assessment dan dinilai, lalu dudukan baik-baik. Dan intinya adalah kalau ada kekurangan dalam 1-2 hal, walaupun kurang ideal, tapi kalau masih bisa diperbaiki, misalnya Quran, ini kan insya Allah kalau orangnya jujur, ikhlas, mau belajar, insya Allah ini bisa terbenahi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang paling penting adalah kebutuhan-kebutuhan dasar dalam rumah tangga, seperti iman, tauhidnya, kejujuran, jujur nggak sama Allah, kepemimpinan, tapi jangan terlalu idealis. Syukur-syukur kalau udah punya leadership yang bagus, atau ini sosok mau belajar menjadi pemimpin yang jujur lah, mau belajar jadi pemimpin yang baik gitu loh. Dan yang berikutnya sesuai kebutuhan kita, karena kondisi hidup kita beda-beda nih. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau ada, sedangkan dia masih punya kekurangan di sana sini, selama jujur sama Allah ya, insya Allah kafar ke depan. Makanya kan kata Nabi SAW, intas dukillah yastuka, jika anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Tapi kalau jujur nggak ada, walaupun secara bacaan sangat menarik, nggak jamin. Bahkan ada hadis Nabi SAW mengatakan, aktsaru munafiki ummati qura'uha, munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari qori-qorinya. Jadi sekali lagi yang jadi parameter bagaimana imannya, bagaimana kejujurannya kepada Allah, berusaha ikhlas nggak orang ini, selalu berusaha minta tolong nggak sama Allah, lalu berusaha berjalan di jalan Allah apa enggak, lalu punya leadership atau kepemimpinan, atau mau belajar jadi seorang pemimpin, lalu cocok dengan kita atau tidak. Kalau itu dapat, insya Allah proses akan mengasah terus kualitas dari suami kita nanti. Makanya kalau orang jujur kan dia akan belajar, tapi belum tentu calon yang punya banyak maklumat itu akan belajar ke depan. Bisa jadi maklumatnya banyak, tapi udah pokoknya saya nggak mau belajar lagi. Kenapa? Karena ternyata ada masalah dalam kejujuran. Kalau orang jujur kemarin dia akan belajar, karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan begitu orang terus belajar dan tidak berhenti belajar, maka otomatis kualitasnya akan naik atau turun? Naik. Dan itu keutamaan. Contoh simple poin ini aja. Salah satu yang membuat pernikahan goncang, lalu goyah dan bubar, karena stagnan bahkan mengalami penurunan. Dan kenapa stagnan penurunan? Salah satu karena belajar.